Hi you guys, it's me Spinats and welcome back to Spinats TV. Di video kali ini, aku akan memberikan kalian ulasan singkat dan juga do I recommend this book or not ke kalian gitu. Jadi di bulan Juni lalu, aku baca 6 buku di bulan ke-6. Keren ya, kayak kebetulan gitu. Padahal aku maksa biar bisa selesain 6 buku di bulan tersebut. Anyway, ini juga sedikit aneh buat aku karena udah lama banget aku nggak lihat pemandangan ini. Ada tripod, ada handphone di atas, dan ada mikrofon di sini dikarenakan aku udah lama nggak upload ya. I'm so sorry for that, but here I am right now. Oke, ini ada stack buku-buku yang bakal aku bahas di video kali ini. Oke, kalian bisa lihat sticky notes-nya banyak banget. Ya, memang aku baru mulai anotasi dari 2 atau 3 bulan lalu, I think. Dan ya, I'm kind of addicted to it right now. I mean, you can see pada di antara 3 buku ini ya, memang menurut aku sebagus itu. Karena aku nggak sembarangan random anotasi buku ya guys. Aku yang menurut aku kayak relatable, yang lucu, yang bikin ketawa itu aku bakal anotasi. Dan memang di bulan lalu itu aku dapet 3 buku, 3 bacaan yang aku kasih bintang 5. Penasaran gak sih kalian? Kalau kalian penasaran, apa aja buku-bukunya? Tonton terus video ini sampai akhir. Oke, kita letak ini di sini dulu. Aku bakalan ambil buku catatan aku karena terlalu banyak bacaan. Aku juga udah lupa tentang apa gitu bukunya. Karena aku ini memang pelupa guys, kayak ikan ya. Cuma 3 detik memori aku. Aku ambil dulu. Ini dia buku apa ini? Buku suci aku istilahnya. Aku juga ada tulis tanggal dimana aku baca buku tersebut. Kalau nggak salah yang pertama aku baca itu Laut Bercerita. Ya, kita mulai dengan yang bagus-bagus dulu. Buku pertama yang selesai aku tamatin itu adalah buku Laut Bercerita. Yang ini guys. Aku sengaja ininya aku keep gitu setelah selesai baca. Aku nggak tahu fungsinya apa, tapi ya terlihat bagus, jadi ya udahlah. Kalian bisa lihat sticky notes-nya. Sebenarnya ini aku baca itu di bulan kelima, Mei gitu ya. Cuman aku selesainya di tanggal 1, jadi aku masukinnya di bulan Juni. Dan aku juga bikin reading vlog untuk buku ini yang ada spoilernya. By the way, buku Laut Bercerita ini bercerita tentang zaman-zaman pas Orde Baru, perjuangan para aktivis saat itu gimana. Aku ini orangnya memang nggak terlalu suka gitu ya sama politik. Aku nggak suka ngebahas, mungkin karena aku memang not interested. Tapi setelah baca buku ini, ternyata banyak banget hal-hal yang menurut aku menarik. Aku dapat pelajaran banyak juga dari sini. Kata-kata yang dipakai sama Leila S. Chudori ini juga keren-keren banget, penggunaan bahasanya kesannya cantik gitu. Ini buku nggak selalu melulu soal politik, soal perjuangan mereka dalam Orde Baru ini. Mereka membahas banyak hal lain seperti makanan, fotografi, musik, itu semuanya terkontain dalam buku ini. Selain itu, karakter yang dia tonjolkan nggak cuman karakter utama, karakter sampingannya pun dijelaskan secara detail. Karakter masing-masingnya benar-benar di-develop sebagus mungkin sampai-sampai kita kayak bisa ngerasa sayang dengan karakter figuran tersebut. So yeah, it's a really good book. Aku rasa kalau kalian belum pernah baca buku ini, aku rekomen banget buku Laut Bercerita. Kesimpulan yang bisa aku ambil dari buku ini aku udah tulis sepanjang ini 1 halaman, jadi aku bakalan sambil baca sambil jelasin gitu ya. Jadi di bagian penyiksaan, bagian buku ini aku tuh ngerasa nggak begitu ngeri gitu loh guys, masih bearable for me. Tapi dijelaskan gitu ya di akhir sama si penulis di bagian ucapan terima kasih, kalau dia ini sempat meminta Nezar Patria untuk menuliskan pengalaman-pengalaman saat dia dan teman-temannya diculik pada Maret 1998. Dan kemudian artikel berjudul Di Kuil Penyiksaan Orde Baru adalah hasilnya. Nah, setelah selesai baca buku ini, aku tuh kayak langsung cari gitu kan karya si Nezar Patria yang Di Kuil Penyiksaan Orde Baru ini. Dan pas aku baca, oh my god guys,
kejadiannya benar-benar nyata gitu loh. Pas mereka culik, kode yang digunakan sama si penculik, cara mereka nyiksa, itu benar-benar terjadi di kehidupan nyata, benar-benar terjadi ke orang yang sebenarnya. Aku yang ngerasa benar-benar ada ya orang yang sekejam gitu, yang sama sekali nggak takut gitu nyiksa orang sampai segitunya. Jadi yang menurut aku keren itu adalah penulisnya keren banget karena dia benar-benar research gitu untuk menuliskan buku ini, benar-benar menuliskan, nggak hanya fiksi tapi juga ada bagian-bagian yang nyata. Mad respect for you, Leila S. Chudori, aku fans baru, ini keren banget sih guys. Akhir kata untuk buku ini guys. Kalian pernah nggak sih setelah baca buku kalian pengen langsung baca ulang lagi? Dengan begitu kalian baru bisa paham, benar-benar bisa menyerap gitu kata-katanya, feeling the pain gitu ya, feeling the words and all. Itu adalah perasaan aku setelah baca buku ini. Pengalaman baru gitu setelah baca buku ini. Sangat super merekomendasi kalian untuk segera baca buku ini kalau kalian belum pernah baca. Ini gak tebel-tebel amat sih guys, 379 halaman beserta ucapan terima kasihnya. So yeah, get it quick. Ini juga kayaknya bakalan ada hardcovernya. Jadi kalau kalian mau koleksi hardcover, sekalian itu juga kayaknya ada tambahan bab. Kalian bisa tungguin. Kalian bisa cek Instagram postnya di situ. Silakan langsung baca aja. Aku yakin kalian gak bakalan nyesal. Gampang banget sih untuk ngerating buku ini. Udah pasti bintang 5. Super recommended. Segera baca Laut Bercerita ini. Oke, next buku yang aku baca setelah Laut Bercerita adalah Sense and Sensibility by Jane Austen. But first of all, look at the cover you guys. Covernya bagus banget, warna hijau gitu, cakep, tebelnya juga lumayan. Keren banget sih ini. Ini cover baru ya guys. Ini terbitan dari Mizan Publishing, cover terbaru mereka. Mereka juga ada rilis yang Pride and Prejudice. Kalau nggak salah warnanya merah-merah autumn gitu. Itu keren. Tapi sayang sekali aku udah punya kopi yang lain. But anyway, Sense and Sensibility ini seperti karya Jane Austen lainnya. Di sini sama, mereka juga soal pernikahan gitu ya. Jadi ini bercerita tentang kakak beradik Dashwood, yang si kakak ini orangnya lebih mengandalkan logika gitu, sedangkan untuk adiknya lebih mengandalkan perasaan. Jadi di antara sifat yang bertolak belakang ini dan di antara society yang lebih mementingkan kekuasaan dibandingkan logika dan juga perasaan gitu ya, mereka lebih mementingkan soal materi. Apakah kedua kakak beradik ini bisa menemukan cinta sejati mereka? Aku agak gimana ya guys, aku memang suka banget sama karya-karya Jane Austen, tapi untuk Sense and Sensibility, to be honest, aku kurang gitu struck karena apa yang dipikirkan sama kedua kakak beradik ini hanya soal pernikahan, gak ada tujuan lain gitu selain pesta, selain mikirin laki-laki yang mereka suka gitu. Apalagi pilihan laki-laki si kakak menurut aku itu useless banget gitu loh. Kayak orangnya mau enjoy life tapi nggak mau berusaha gitu, kayak dapet apa ya kerjain gitu, nggak mau berjuang gitu. Dan aku lebih suka sama pilihan cowok, si adik perempuan yang memang lebih tua, bahkan bisa jadi papanya ya guys. Perbedaan umur yang jauh tapi lebih berguna dibandingkan pilihan kakaknya. Ini kok kenapa aku jadi bandingin dua calon suami mereka gitu ya. But anyway, nggak spoiler, tapi menurut aku Sense and Sensibility ya not bad lah. Aku kasih dia bintang 3,7 karena covernya bagus dan aku fans Jane Austen, so ya 3,7. Enggak sebagus karya-karya dia yang lain dan aku juga kurang suka gitu kali ya sama pemikiran mereka yang melulu soal pernikahan, soal pesta, soal laki-laki. So yeah, that is Sense and Sensibility by Jane Austen. Mungkin karena aku kurang paham gitu ya kenapa dia bisa tertarik sama karakter yang kayak gitu,
padahal sifatnya kayak gitu loh. Paham kan? Semoga kalian paham. Oh ya, rekomen atau enggak? I think kalau kalian suka dengan karya-karya Jane Austen lainnya dan kalian butuh something yang ada sedikit drama dan kalian mau ngomel-ngomel pas baca buku ini, silakan baca. Kalau kalian suka klasik, silakan, ini boleh banget untuk koleksi, apalagi covernya cantik guys. Ini nilai plus banget sih. Buku selanjutnya aku baca ini juga klasik, yaitu dari George Orwell, adalah Animal Farm. Ini merupakan buku yang ada di wishlist aku juga sejak lama. Sebenarnya yang pingin aku koleksi itu yang di terbitan Gramedia karena covernya cakep gitu. Tapi kalau dilihat cover dari Bintang Pustaka ini juga keren banget, warnanya solid. Aku juga lumayan suka sebenarnya sama cover ini. Dan hal yang paling aku nggak expect, ternyata Animal Farm itu setipis ini guys, cuman 140 halaman. Dan ini tuh bercerita tentang suatu malam seekor babi tua bernama Major yang disegani gitu sama hewan-hewan di sana karena dia termasuk hewan yang berwibawa dan bijaksana. Dia bercerita, dia berpidato kalau suatu saat nanti bakal ada terjadi pemberontakan di peternakan mereka yang akan menggulingkan tirani manusia yang memperkerjakan mereka terus-menerus dan menikmati hasil dari mereka. So yeah, setelah Major meninggal beberapa bulan atau tahun kemudian gitu ya, benar-benar terjadi pemberontakan itu teman-teman. Dan manusia ini benar-benar kalah. Kemudian peternakan ini bakalan bakal dipimpin oleh dua babi cerdas yang bernama Snowball dan Napoleon. Nah, yang di sini mimpin ini kan dua orang ya guys. Jadi gak cocok gitu mereka. Dua orang ini gak cocok, beda visi. Setelah manusia menghilang dan mereka berusaha untuk memimpin peternakan ini, terjadilah perdebatan di antara mereka, ketidakcocokan mereka, dan akhirnya ya balik lagi ke sifat diktator. Salah satu mereka harus disingkirkan. Ini merupakan satir ya terhadap Uni Soviet di masa itu. Dan pas aku selesai baca buku ini, bagus banget. Aku suka banget sama antagonisnya, aku suka banget sama plotnya, tiraninya, cara dia bekerja, dan lain-lain. It is unexpected karena aku jarang baca buku kayak gini juga. Aku sama sekali nggak expect bakal turns out begitu. Endingnya so good. So far aku kasih dia bintang 4, nggak sampai 5 gitu ya. Karena aku rasa ini kalau dilanjutin bakalan lebih seru lagi sih. Gimana akhirnya, mungkin karena aku menginginkan happy ending kali ya untuk semuanya. So ya, aku juga suka banget sama salah satu karakter di sini. Meskipun ini karakternya semuanya adalah hewan-hewan, tapi ya digambarkan dengan bagus banget gitu. Masing-masing punya perannya gitu. Kalau dibalikan gitu ya posisinya, kalau misalkan mereka jadi manusia, kita bisa melihat yang mana sebagai si bagian oknum, yang mana sebagai masyarakat yang telan aja omongannya dan ya dong dan mengikuti. So yeah, it's really good. Dan aku juga baru beli buku George Orwell yang lain. Gara-gara baca buku ini aku jadi tertarik dan aku juga direkomendasikan salah satu bukunya, yaitu adalah 1984 ya. Itu bakalan aku baca bulan ini. Bagus, recommended buat kalian juga. Ini lumayan tipis, jadi ya tunggu apa lagi, langsung masuk aja ke keranjang kalian. Bagus. Buku selanjutnya yang aku baca di bulan Juni lalu adalah The Shark Collar by Gila Battle. Bisa kalian lihat covernya ini colorful, bagus, manis. Aku juga suka banget sebenarnya sama cover ini, kayak buku anak-anak banget. Dan aku juga suka baca buku anak-anak gitu ya, middle grade ya. Tapi sebentar dulu, jangan skip untuk bagian buku ini karena ini keren banget. Another new favorite. Jadi The Shark Collar ini bercerita tentang seorang anak perempuan, Maple, yang pindah dengan papanya ke suatu pulau, Papua Nugini. Jadi settingnya ini ada di Papua Nugini ya guys. Dan di sini dia bertemu dengan seorang anak perempuan lain yang bernama Blue Wing. Dia ini merupakan anak asuh dari pemanggil hiu di desa tersebut. Nah, Blue Wing sama si Maple ini
sama sekali nggak cocok guys. Mereka punya sifat yang bertolak belakang. Tapi karena suatu kejadian dan hari-hari yang mereka lewati barengan, mereka jadi kayak sahabatan gitu akhirnya. Aku nggak bisa cerita banyak sih soal The Shark Color, plotnya kayak gimana. Mungkin kalian bayanginnya, wah ini manggil hiu terus berteman dengan hiu atau gimana gitu ya kali ya. Kayak wonderful, colorful, happy gitu. Aku nangis guys pas baca buku ini saking sedihnya. Sama sekali bukan di bayangan aku kayak persahabatan dua orang anak sesimpel itu. No, no. Bukan soal manggil hiu, berenang-berenang, main dengan mereka. Enggak ya guys. Aku juga nggak mau spoiler banyak, dan menurut aku ini adalah buku yang harus kalian baca tanpa kalian harus tahu tentang apa gitu. Kalian ikuti aja alurnya, kalian bakalan kaget banget sama plot twistnya. Kayak, what? Jadi selama ini begitu? Jadi yang bisa aku sampaikan tanpa spoiler dan kasih tahu lebih lanjut soal buku ini tuh mengajarkan tentang gimana cara seseorang melewati masa-masa terkelam mereka, mau itu dari sakit hati, penyesalan, atau kehilangan seseorang. Gimana cara mereka dewasa, gimana proses tersebut. Jadi setiap orang masing-masing punya caranya sendiri, nggak ada cara yang benar maupun salah, tapi di antara proses tersebut, antara kalian menemukan jalan keluar atau kalian malah bisa-bisa tersesat gitu. Gimana cara move on gitu ya kalinya, bahasa tepatnya. Jadi buku ini mungkin sejauh ini dari yang aku baca ya, dari Januari sampai sekarang bulan Juli, aku udah baca 23 atau 24 buku gitu. This is actually mungkin yang the best books ya. Laut Bercerita mungkin di bawah dia sedikit aja, but this is the best book I read so far this year, because the plot twist benar-benar gila banget plot twistnya, dan juga meaningnya dapet banget. Selain itu buku ini nggak cuman memang fiksi sih, tapi dia ini takes di tempat asli gitu, di Papua Nugini. Terus ada fakta-fakta menarik juga, ada sedikit sejarah di dalam buku ini. Terus ada juga kayak bahasa-bahasa dari Tok Pisin ya, yang khas dari Papua Nugini. Terus ya, I love the ending too. Endingnya benar-benar memuaskan banget juga buat aku, karena kadang-kadang setelah happy ending atau sad ending terjadi gitu ya, udah stop plek sampai di situ, dan kita cuma bisa berandai-andai apa yang terjadi dengan karakter tersebut. Tapi enggak, buku ini menceritakannya dan aku super love it. Disney, where are you? Buku ini kalau masuk ke film Disney cocok banget sih. Aku bakalan nonton dan mungkin bisa menjadi my favorite show too. So yeah, super recommended buat kalian, meskipun ya aku nggak menjanjikan kalau buku ini bakalan kayak happy, fluffy gitu, meskipun gampang untuk dibaca, tapi sedih banget guys. Kalian harus baca buku ini, aku recommended banget buat kalian semua. Setelah Laut Bercerita dan juga mau buku yang bisa mengimbangi bahkan lebih bagus, ini salah satunya. Langsung kalian masukin ke keranjang ya, Laut Bercerita, The Shark Color ya. Akhir kata, recommended, easiest 5 star too, super good. Oke, next buku yang aku baca ini adalah Luka Dalam Bara by Bernard Batubara. Ini tuh bukan buku puisi, juga bukan novela atau sejenisnya. Ini tuh berisi tentang fragmen-fragmen curahan hati dari si penulis yang saat itu suasana hatinya gimana. Paham gak sih? Kayak misalkan kita lagi marah banget, seneng banget, atau kecewa banget sama keadaan kita, perasaan kita saat itu, dia bakal langsung tulis perasaannya. Jadi aku bisa bilang aku ya oke lah sama buku ini, enggak yang suka banget, enggak yang benci banget juga, karena aku ngerasa beberapa bagian relate to me. Tapi menurut aku buku ini bukan untuk semua orang.
Kalau misalkan kalian suka dengan buku yang punya tujuan solid gitu ya, kalian boleh skip buku ini karena ini nggak ada gitu ya. Kalau aku pribadi sih aku not bad lah, aku suka sama buku ini karena aku pengen tahu gimana perasaan seseorang saat menghadapi suatu masalah. Dan buku ini jelas ada gitu, menuliskan gimana perasaan penulis saat dia sedang patah hati, saat dia bertemu dengan seseorang yang baru, dan lain-lain banyak gitu. Karena aku pribadi kepo gitu sama gimana mereka merasa, how they feel in that situation. Karena itu aku bisa bilang aku lumayan suka sebenarnya sama buku ini. Jadi dia bakalan menuliskan relationship si penulis dengan seorang wanita, ada ups and downs-nya gitu. Untuk buku ini kayaknya ada beberapa bagian kalau aku nggak salah. Nah di bagian awal ini menurut aku agak sad gimana gitu. Dan di bagian akhir baru mulai senang gitu ya, baru mulai senyum-senyum. Tapi di bagian awal meskipun sad itu ya, ada beberapa kata yang menurut aku itu cantik banget dituliskan, oke? Ini bagian favorit aku, jadi ini kita ada di bagian doa. Aku bakalan bacain partnya secara singkat gitu ya. Selamat berulang tahun rembulan pagi. Satu hari penuh doa dan harapan baik kini melayang kepadamu dan menjadi milikmu. So actually aku suka banget kayak ucapin my best friend atau my parents gitu, atau saudara aku kayak ucapin happy birthday karena I really mean it. Dan pas dia tulis kayak satu hari penuh doa dan harapan baik gitu ya, oke, ngerasa ini tulisannya benar-benar bagus gitu, benar-benar cantik dan real. So yeah, but for bintang aku kasih dia bintang 4 kali ya, atau 3,7 sih, karena aku sebenarnya juga nggak yang suka-suka banget, cuma beberapa bagian doang. Kebanyakan fragmen yang di buku ini menurut aku kurang relatable dan tidak punya hal-hal yang memorable. So ya, bintang 3,7, mostly karena covernya juga cantik sih guys, apalagi ini juga hardcover kan. Recommended or not, kalian sendiri yang decide. Aku udah kasih tahu gimana pendapat aku. Kita ada di buku terakhir yang aku baca di bulan Juni lalu, yaitu adalah My Brilliant Life by Kim Iran. Jadi dia ini tuh bercerita tentang seorang anak yang mengidap penyakit di mana dia bakalan terus bertambah tua fisiknya meskipun dia masih muda gitu ya. Jadi meskipun dia ini sebenarnya adalah belasan tahun, 16, 17 sampai 18 gitu, tapi fisiknya ini udah fisik orang tua, orang umur 80 tahunan. Menarik banget menurut aku dan dark banget ya. Kalau kalian bisa lihat covernya bagus gitu, tapi setelah kalian dengar premisnya dark banget gitu. So buku ini bakal dibagi menjadi 4 bagian. Dan kita nggak bakalan bisa menebak apa yang terjadi selain si karakter utama kita atau si Arum ini pasti akan meninggal gitu loh. Itu bukan spoiler karena ya dia udah bisa diperkirakan seperti itu. Dan ini bisa aku bilang meskipun cuma 4 bagian, tapi ini slow progress banget. Buku ini tuh adalah jenis buku yang kita bakalan dibawa jalan pergi, kita bakalan dibonceng, tapi kita nggak tahu arahnya kemana gitu. Rasanya kira-kira seperti itu pas aku baca buku ini, and I don't hate that, I actually like that gitu. Aku penasaran apa yang terjadi, aku care juga sama karakternya. Menurut aku buku ini tuh mengajarkan kita untuk bersyukur ya. Buku ini juga banyak sekali percakapannya, dimana conversation yang sedang berlangsung itu bakalan pasti ada suatu nilai tertentu gitu. Ada perasaan masing-masing yang bakalan tersampaikan dan kita juga bakalan realize. Ini tuh dituliskan dalam perspektif Arum sendiri, si anak yang kena penyakit ini ya guys. Aku suka banget sama pemikiran anak ini. Kita juga bisa dibikin sadar gitu, oh ya kok bisa kayak gitu ya. Nah aku juga suka banget buku yang engaging gini, yang bikin kita juga kayak ikut mikir gitu, kok bisa gitu.
Terus hal-hal yang aku paling enjoy di buku ini mungkin adalah di bagian karakter development. Jadi orang tua Arum ini kan sebenarnya nikah muda, mereka MBA ya. Pas mamanya itu masih duduk di bangku SMA, papanya juga. Jadi mereka ini orang tua yang masih muda banget dan punya anak yang dapat penyakit gitu. Mungkin itu adalah salah satu alasan yang bikin aku lanjut baca meskipun slow progress gitu ya. Karena aku care sama karakternya, aku juga kepo, aku penasaran. Dan setelah aku baca buku ini, aku ngerasa kayak aku jadi discover, aku jadi kayak menemukan hal-hal yang sebelumnya aku nggak tahu kalau aku suka. Dan tiba-tiba aku setelah baca jadi, oh ternyata aku suka begini ya, aku suka plot yang begini gitu. Moment of realization. Aku akan membacakan bagian favorit aku dari buku ini. Ini ada di halaman 324. Arum berkata, terkadang aku merasa penasaran. Apa mungkin ayah dan ibu bukannya takut karena aku menderita penyakit, tetapi takut jika kalian tidak bisa mencintaiku. That is so sad. Itu sedih banget sih. Aku juga ngerasa hancur gitu dengar kata-kata dari dia. Mau gimana pun juga dia ini juga seorang anak-anak, dia juga nggak memilih untuk bisa dapat penyakit kayak gini gitu kan. So ya, mungkin menurut aku ngerasa care banget sama karakter dia karena dia menuliskan perasaannya gitu, perasaan si anak dengan sangat nyata. Oh ya, by the way, buku ini juga ada plot twistnya gitu ya di bagian ketiga. Aku juga kayak langsung ngerasa heboh, langsung ngerasa ikut marah gitu, sampai aku juga protes ke koko aku gitu ya pas aku baca di bagian ketiga akhir. Kayak, kok bisa sih sekejam itu pada seorang anak yang udah kondisinya kayak gitu, tapi kok bisa gitu, kok bisa terjadi, kok bisa ada orang yang sekejam itu, meskipun ini fiksi kan, ini fiksi bukan sih? Akhir kata untuk buku ini, aku setelah baca buku My Brilliant Life, aku ngerasa lega karena aku stay sampai akhir. Bukan karena aku suka gitu ya sama buku ini, tapi karena aku ngerasa aku penasaran sama karakternya, aku ingin tahu kelanjutannya seperti apa. Dan jujur aja yang aku nantikan mungkin adalah kematian dari si Arum ini, dan aku pasti bisa dapet pesan moralnya apa yang ingin dia sampaikan gitu. Menurut aku pribadi, kisah Arum ini harus kita dengarkan sampai akhir gitu ya. Kita bakal nyesal sih kalau misalkan berhenti di tengah-tengah. Dan menurut aku buku ini juga banyak banget pesan moralnya. Aku juga suka banget sama orang tua Arum yang meskipun punya anak di luar nikah dan keadaan mereka kayak masih anak-anak gitu ya, karena masih sekolah SMA gitu kan, tapi mereka masih love each other gitu. Aku bener-bener senang karena Arum bisa dapet kasih sayang gitu dari orang tuanya, feels love. Menurut aku buku ini adalah salah satu buku yang mungkin harus semua orang baca setidaknya satu kali dalam hidup mereka. Sebenarnya aku bingung sih mau kasih bintang 4,5 atau 5, tapi akhirnya aku kasih bintang 5 karena banyak banget pesan yang kita dapat dari buku ini. So yeah, nice, good job. Ini kayaknya juga ada filmnya deh, movie-nya, tapi aku belum nonton sih. Kalau misalkan kalian penasaran gitu ya, kalian boleh coba kalian nonton filmnya, atau mungkin ada yang sudah nonton, kalian boleh komen di bawah apakah itu bagus atau enggak, apakah aku harus nonton atau enggak. Let me know. Oke. Jadi itu adalah buku-buku yang sudah aku baca di bulan Juni lalu. Di antara ke-6 buku ini, yang paling aku rekomendasi itu ada Laut Bercerita, The Shark Color, dan juga My Brilliant Life, yang menurut aku yang harus kalian baca setidaknya satu kali dalam hidup kalian. Nah, kalau untuk 2 buku lain, yang menurut aku the best book I read so far dari bulan Januari sampai sekarang itu adalah The Shark Color. Ini juga merupakan salah satu buku yang menurut aku kalian harus baca setidaknya satu kali dalam hidup kalian juga, yaitu adalah Laut Bercerita, enggak kalah bagus. Oke? Nah, di antara ke-6 buku ini guys, dimana diantaranya yang sudah kalian baca, aku penasaran gimana pendapat kalian juga mengenai buku-buku ini. Boleh komentar di bawah biar kita bisa diskusi barengan. Dan yes, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga aja bisa membantu dan juga menghibur kalian semua.
Kalau iya, jangan lupa untuk klik like dan just subscribe ke channel ini. And I'll see you guys on the next video. Thank you for watching. Bye-bye.